Wanita ini mengamuk dan berteriak melihat suaminya yang tengah berduaan dengan wanita lain di dalam sebuah minibus di Jalan Racing Center, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, sang istri sempat terseret mobil yang dibawa suaminya yang mencoba kabur saat kepergok selingkuh hingga 10 meter. Wanita yang diduga istri oknum polisi ini berhenti mengamuk setelah suaminya diamankan polisi. Pasca kejadian ini, sang istri melaporkan suaminya, Bribda M, yang bertugas di Satuan Pelayanan Markas atau Yanma Polda Sulsel. Bribda MAI yang kemarin dilaporkan oleh istrinya, sekarang sudah ditangani oleh Krimum. Jadi pidana umumnya ditangani oleh Krimum karena melakukan KDRT, dan sekarang sudah dalam proses penyelidikan. Saat ini untuk tindakan disiplin, oknum polisi tersebut tengah menjalani pemeriksaan di Bitpropam Polda Sulsel. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sobat makan, kasihan ya lihat bebeknya ya digantung-gantung gini ya, Tapi tenang nih, karena sekarang saya mau makan, cobain namanya bebek packing. Mau lihat cara ngolahnya gimana dan rasanya juga seperti apa, enak dan gurihnya. Begitu yuk, ikutin saya ke dalam. Waduh, serem nih. Kenapa sih disebut bebek packing? Jadi sebenarnya kalau bebek packing itu bebek roasted atau bebek panggang. Prosesnya keseluruhan itu kita seenggaknya butuh 3 hari untuk marinasi. Saya udah pakai sarung tangan nih, mau cobain langsung kayak eksekusi bebek ya kayak masnya. Boleh ya mas ya? Boleh. Aduh, mas kayaknya saya nyimpan gini serem ya. Kayaknya saya mau langsung coba makan aja nunggu di dalam, nggak apa-apa kali ya. Sip. Sobat makan, bebek packingnya udah ada di depan mata saya nih. Ini porsi setengah porsi. Oh ya setengah. Langsung aja makan kali ya, udah lapar banget nih. Kita cobain sausnya nih, ada saus hoisin sama chili oil. Dagingnya empuk banget, bisa dilihat nih juicy banget. Bebeknya makan daun pemirsa. Bukan deh, nggak mungkin bebeknya makan daun, tapi saya mau makan daun ini. Mungkin nggak terdengar ya, sobat makan, tapi kalau di mulut saya. Ini namanya nasi Hainam. Jadi kerasa banget kaldu ayamnya. Jadi walaupun nggak pakai apa-apa, sebetulnya dari nasinya aja tuh udah kerasa gurih gitu. Kita mau makan lagi nih, terus-terusan nih, jadi nggak berhenti. Gini dong juga udah enak. Kayak makan daunnya jadinya nih. Sobat makan, saya udah kenyang banget nih. Bisa dilihat kayaknya bebek packingnya udah nggak setengah ekor lagi nih ya, kan udah masuk semua ke dalam perut. Jika sobat makan pengen cobain bebek packing ini, bisa langsung datang ke kawasan Tebet di Jakarta Selatan. Saya Lina Iyasya dan juru kamera Oke Mahendra. Sampai jumpa lagi. A few moments later. Mau nggak abang kempes aku? Aku udah kenyang soalnya. Mau? Many hours later. Ah, cukup. Tapi masih nyendok. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Buletin Ayu Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Antonia, inilah Buletin Ayu Siang selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita hari ini dari kejutan yang dilakukan oleh musisi sekaligus disc jockey internasional Alan Walker yang mengunjungi salah satu sekolah di Medan. Kedatangan Alan Walker ini terkait viral aksi guru dan juga murid-murid yang menyanyikan lagu musisi Norwegia ini yang diunggah ke media sosial.
Produser musik elektrik sekaligus disc joki ternama asal Norwegia Alan Walker tiba-tiba mengunjungi salah satu sekolah di Medan. Kedatangan musisi bernama asli Alan Olaf Walker ini disambut riuh murid-murid sejak di pintu masuk. Alan Walker datang untuk memberi kejutan kepada seorang guru, Tri Adinata, yang viral pasca menyanyikan lagu milik Alan Walker bersama murid-muridnya di kelas. Alan Walker pun disuguhkan dengan penampilan ciamik sang guru dan murid-muridnya, diiringi permainan gitar dan nyanyian salah seorang murid. Kejutan lain, mereka juga akan diajak untuk kolaborasi dengan Alan Walker di konsernya Juni mendatang. Tentu saja, kedatangan disc joki internasional ini membuat terharu sang guru yang tidak menyangka videonya yang diunggah di media sosial membawa Alan Walker datang menemuinya. Pemirsa, gelombang tinggi menerjang kawasan pantai selatan Gunung Kidul sampai ke daerah tepian. Dalam video amatir, gelombang tinggi menghantam warung maupun gazebo yang ada di pinggir pantai. Sejumlah wisatawan pun berlarian dan juga menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Viral di media sosial, detik-detik gelombang tinggi yang menerjang pantai Drini di Gunung Kidul, Yogyakarta. Gelombang menerjang gazebo dan membuat panik wisatawan. Sejumlah wisatawan pun berlarian, bahkan beberapa barang milik wisatawan pun terlihat terbawa arus air laut. Menurut Sekretaris SAR Satlinmas Wilayah 2 Gunung Kidul, gelombang tinggi terjadi sejak Selasa dan diprediksi akan terus terjadi selama 3 hari ke depan. Tinggi gelombang bervariasi, mulai dari 3 hingga 4 meter. Dampak dari gelombang tinggi menyebabkan aktivitas nelayan pun menjadi terhenti. Tadi siang itu sempat mencapai antara 3 hingga 4 meter, dan untuk wisatawan sudah kita himbau dan sampai sore ini untuk keadaan aman terkendali. Tim SAR meminta wisatawan untuk mendengarkan arahan petugas selama beraktivitas di pantai. Pasalnya kawasan pantai selatan Gunung Kidul dikenal sebagai daerah yang banyak bebatuan, sehingga ketika gelombang tinggi datang dapat membahayakan wisatawan yang tengah bermain air. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, lokasi wisata di Aceh memang tidak ada habisnya. Salah satunya adalah bendungan irigasi di Desa Baren. Brian maksud kami, tempat yang berada di kawasan lereng pegunungan tersebut selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama saat libur akhir pekan. Pemandian bendungan irigasi Brian di Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, kini menjadi lokasi wisata air populer. Berada di lereng pegunungan, Sungai Brian seakan menjadi surga kecil tersembunyi. Panorama gunung dengan udara yang sejuk semakin memanjakan pengunjung berwisata air di lokasi ini. Apalagi hijau dan rimbunnya pepohonan membuat wisatawan betah berlama-lama sambil bermain air serta naik perahu karet. Dengan air yang jernih berasal dari pegunungan, tak heran pemandian bendungan irigasi Brian disukai wisatawan. Untuk menggunakan perahu karet, pengunjung cukup membayar Rp40.000 per jamnya. Sedangkan untuk ban, harga sewa Rp10.000 yang bisa dipakai sepuasnya. Senang aja gitu, karena udah lama ya, udah nggak pernah liburan lagi, jadi ya senang gitu. Ya pengen mandi, sini kan ada 3 tingkat airnya, pengen mandi. Enak, rame. Seru. Usai bermain air, pengunjung juga bisa bersantai di pondok-pondok kecil sambil menikmati makanan ringan dan berat yang dijual sejumlah pedagang. Dari Aceh Besar, Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang santriwati alami penganiayaan oleh nakoda perahu di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Sementara di Magelang, pemirsa dipicu sakit hati, seorang suami nekat menyuruh orang untuk membakar 2 sepeda motor milik istri sirinya. Kami mau balik tadinya. Mau balik ke pondok? Lagi pondok mau balik ke PDL? Numpang dia. Seorang santriwati remaja dianiaya oleh nakoda perahu pompong di Kabupaten Indragiri Hilir Riau viral di media sosial. Coba lawan tapi tak bisa. Dia pertama dia didorong ya, Adek? Iya. Oh, sakit. Akibat dari penganiayaan itu, korban mengalami 3 luka robek di bagian kepala, mata bengkak dan hidung berdarah. Pelaku saat ini sedang dalam pengejaran petugas Polresta Tembilahan. Berlatar belakang sakit hati, seorang warga di Magelang, Jawa Tengah nekat melakukan aksi pembakaran 2 buah sepeda motor terhadap istri sirinya. Polisi berhasil meringkus 2 pelaku, yakni otak dan eksekutor pembakaran.
Tersangka AN dibekuk petugas di stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap saat hendak melarikan diri ke Jakarta. Sementara itu tersangka AR ditangkap petugas di kawasan Kecamatan Borobudur. Dalam waktu singkat, api membakar seluruh bodi angkutan umum jurusan Magelang-Gerabak di tepi Jalan Raya Secang Magelang, Kecamatan Secang. Sebelumnya api tiba-tiba muncul dari bagian mesin kendaraan saat mobil sedang melaju. Tidak ada korban dalam peristiwa ini lantaran sopir sempat menepikan mobil sebelum api membesar. Pemirsa, sejumlah pengrajin kopiah rajut di Cianjur, Jawa Barat mulai dibanjiri pesanan dari berbagai daerah bahkan hingga ke luar negeri. Peningkatan omset pesanan kopiah rajut hingga 50% seiring dengan datangnya Hari Raya Idul Adha. Dari sekian banyak aksesoris untuk bapak-bapak, ada peci rajut yang sangat keren yang bisa dipakai dimanapun tempatnya, baik di acara pengajian, walimahan, atau untuk kondangan. Meski mampu membuat tampilan pria semakin elegan, namun harga peci rajut ini sangat terjangkau di kisaran Rp10.000 hingga Rp140.000. Dan kali ini, tim liputan kami berkesempatan melihat langsung proses produksi peci atau kopiah rajut di Kampung Cigujang, Desa Sukaratu, Cianjur, Jawa Barat. Sejak memasuki musim haji, para perajin mengaku dibanjiri pesanan dari berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Sejak pagi pula, mesin-mesin telah menyala untuk menyulam benang menjadi rajutan. Selanjutnya hasil rajutan diperiksa secara manual untuk memastikan tidak ada benang yang kusut. Bahan rajutan pun selanjutnya dijahit hingga menjadi peci atau kopiah. 50% lah, 50%. Kalau misalkan mau menjelang haji, 10 hari lagi menjelang lebaran haji, itu lebih meningkat lagi. Dendi menambahkan pesanan terbanyak biasanya terjadi saat lebaran haji seperti saat ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Anda kembali di Buletin Tanya Siang pemirsa bersama saya Yasmin Tania. Pemirsa, 3 ekor ular berbisa jenis Hanjaliwan masuk ke kolam ikan milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara itu di Purbalingga, Jawa Tengah, seekor ular sanca berukuran besar ditemukan di depan rumah warga. Tim rescue damkar berusaha mengevakuasi 3 ekor ular berbisa jenis Hanjaliwan yang masuk ke kolam ikan milik warga. Evakuasi dilakukan menggunakan alat penjepit dengan menjepit kepala ular yang sedang berada di permukaan air. Butuh waktu setengah jam untuk menangkap ketiga ular Hanjaliwan. Ketiga ular Hanjaliwan kemudian dilepas liarkan kembali ke hutan agar tidak lagi masuk ke pemukiman dan juga meresahkan warga. Sementara itu pemirsa, di Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah, warga dihebohkan dengan kemunculan ular sanca berukuran besar yang hendak memangsa hewan ternak. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung mencari keberadaan ular yang bersembunyi di balik semak kebun warga. Tidak butuh waktu lama pemirsa, petugas damkar berhasil menangkap ular sanca berukuran panjang 2,5 meter dan juga berat 10 kg. Pandang aja dia. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menerjunkan ratusan petugas perempuan untuk menyambut jemaah calon haji di Tanah Suci. Petugas haji perempuan dinilai lebih memahami kondisi psikis jemaah calon haji Indonesia. Terampil dan cekatan. Ya, mungkin kata ini cocok menggambarkan aksi para petugas haji perempuan Arab Saudi. Dengan senyum dan sikap yang ramah, mereka siap menyambut kedatangan jemaah calon haji Indonesia setibanya di Tanah Suci. Ratusan petugas haji perempuan ini berbagi tugas seperti menyambut kedatangan jemaah, memeriksa paspor, mengantar jemaah lansia, bahkan mengemudi mobil golf. Mereka mengaku termotivasi dan siap melayani tamu Allah dari berbagai penjuru dunia. Tak sedikit petugas haji perempuan ini baru lulus kuliah lalu bekerja di Syarikah Al-Wukala, perusahaan milik negara di bawah konsorsium Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. وظيفتنا هي استقبال الحجاج من الصالة ثم يتم فرزهم
وتفويجهم إلى الباصات على حسب المسكن والعدد والجنسيات. من ثم نسحب جوازات الحجاج لقراءة الجوازات بالزيبرا، قراءة بيانات السائق والباص. من ثم يتوجهوا الحجاج. أنا أستطيع السياقة، أسوق الحجاج كبار السن بعربة إلى الباص. Sejak tahun 2020, pemerintah Arab Saudi memperbolehkan perempuan bekerja di sektor layanan umum serta mengemudikan kendaraan bermotor. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.